Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Okavina, NIM 17101004. Saya prodi Ilmu Administrasi Publik reguler semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan evaluasi dampak dari penanggulangan COVID-19, yang dimana di sini itu pemerintah melaporkan total evaluasi terakhir dari virus corona di Indonesia mencapai 1.406. Di antaranya 46 orang yang sudah sembuh dan sudah 87 orang yang meninggal dunia. Sisanya masih menjalani perawatan medis. Di seluruh Indonesia, kasus COVID-19 ini yang terbesar di Pulau Sumatera. Selain melakukan pencegahan COVID, bukan hanya melakukan perlindungan diri, warga diminta untuk memantau perkembangan COVID melalui sumber-sumber yang terpercaya. Salah satu faktor penyebab banyaknya kasus positif terjadi akibat ketidakpatuhannya masyarakat terhadap anjuran pemerintah untuk menjaga jarak atau physical distancing, atau dimana kita tahu yaitu social distancing, untuk menjauhi tempat-tempat ramai, seperti contohnya orang kawin, atau kita berpergian ke pasar atau berbelanja ke pasar atau ke tempat-tempat umum lainnya. Untuk menghindari virus corona, kita harus menjauhi tempat-tempat seperti itu dan tidak usah keluar rumah jikalau tidak penting, hingga tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Corona berasal dari sebelumnya kita harus tahu corona itu apa sih sebenarnya. Corona berasal dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu yang flu biasa hingga flu yang sangat parah. Yang pada awalnya virus ini dikeluarkan oleh antara hewan, yaitu dan ditularkan dari hewan ke manusia. Gejala corona yaitu di sini ada demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan untuk bernafas. Penyebaran virus corona bukan melalui udara, namun melalui tetesan cairan yang keluar di saat seseorang bersin. Lewat dari situ, seseorang bisa terinfeksi virus tersebut melalui batuk atau bersin. Cara-cara agar terhindar dari virus corona yaitu, yang pertama, usahakan untuk tidak menyentuh muka jikalau tidak penting. Kalau harus menyentuh muka, itu sebelumnya kita harus mencuci tangan dengan sabun secara bersih dan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan masker bila kita keluar rumah atau ke tempat-tempat umum yang contohnya saya sudah sebutkan tadi. Di situ masker hanya boleh digunakan satu kali dan kita tidak boleh menyentuh bagian luar masker. Masker hanya bisa digunakan dalam satu kali. Yang ketiga yaitu jangan menyentuh fasilitas umum, seperti contohnya ada ganggang pintu, atau tombol bel atau tombol lift, atau contoh seperti fasilitas umum yang sering orang-orang pegang atau sentuh. Itu termasuk cara-cara agar kita terhindar dari virus corona. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu sangat penting untuk mencuci tangan setelah makan atau sebelum makan dengan sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Itu bisa digunakan sesudah atau sebelum makan.
Itu salah satu cara agar kita bisa terhindar dari virus corona. Eh, Terus cara-cara lain yaitu bisa juga mandi pakai antiseptik, detol atau lainnya untuk terhindar dari kuman. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan COVID dan evaluasi dampak yang dari penanggulangan COVID-19 di tahun 2020 ini yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf bila terkurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.